dengan Mbak April, Bu. Oh, Mbak April apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik. Sebelum kesini habis dari mana, Mbak? Saya tadi habis dari kantin, Bu. Udah selesai matkul, terus saya ke kantin, terus saya ke sekolah. Oh, nampaknya Mbak April ini sedang ada keperluan dengan Ibu ya? Iya, Bu. Saya mau konseling dengan Ibu. Oh, apakah Mbak April sebelumnya pernah melakukan konseling? Sebelumnya belum pernah ya, Bu. Ini baru pertama kali saya melakukan konseling. Nah, baiknya Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, konseling itu bantuan profesional yang diberikan oleh guru BK maupun konselor kepada kliennya untuk mengatasi problem atau masalah. Jadi di sini konselornya saya dan kliennya Mbak April. Nah, dalam konseling ini juga ada beberapa asas ya, Mbak. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana apapun yang Mbak April sampaikan kepada saya tidak akan bocor kemana-mana. Dan kemudian ada asas kesukarelaan, di mana Mbak April datang ke sini dengan sukarela, bukan? Iya, Bu, saya ke sini dengan sukarela, tidak ada yang maksa. Ya, dan yang terakhir itu ada asas keterbukaan ya, Mbak. Jadi nanti Ibu mohon Mbak April itu bisa lebih terbuka untuk mengungkapkan masalahnya. Sampai sini Mbak April paham? Sudah paham, Bu? Ya, nah untuk pertemuan kita pada kali ini juga dibatasi oleh waktu ya, Mbak, yaitu sekitar 30-40 menit saja. Jadi jika nanti masalah Mbak April belum juga selesai, kita akan adakan pertemuan sesi lanjutan. Sampai situ Mbak April setuju? Ya, Bu, saya setuju. Nah, sekarang bisa Mbak April ungkapkan apa yang menjadi ganjalan dan pikiran di hati Mbak April. Iya, Bu, jadi saya sedang memikirkan hasil tes saya, Bu. Kemarin saya habis tes IQ ya, tapi saya malah kepikiran setelah mengetahui hasilnya. Apakah ada masalah dari hasil tes tersebut? Bisa kamu ceritakan? Ya itulah, Bu, ada masalah. Saya merasa sedih, Bu, dan saya juga merasa marah pada diri saya sendiri. Setelah mengetahui hasil tes tersebut, saya merasa orang-orang di sekitar saya itu sudah tidak percaya lagi pada saya, dan saya pun merasa tidak bisa mengubah hal tersebut. Kamu mengatakan kalau kamu itu merasa sedih, marah, dan orang-orang di sekitar kamu tidak percaya lagi padamu. Boleh dijelaskan maksudnya? Saya tuh merasa sedih, Bu, karena setelah hasil IQ kemarin keluar tuh ternyata IQ saya tinggi, tetapi pada kenyataannya itu saya tidak naik kelas, Bu. Jadi saya merasakan bahwa orang-orang di sekitar saya itu kecewa kepada saya dan tidak percaya lagi kepada saya, Bu. Saya merasakan bahwa orang-orang di sekitar saya itu kecewa kepada saya karena hal tersebut. Kamu sudah mengecewakan banyak orang, bisa dijelaskan? Saya tidak tahu lagi harus bagaimana, Bu. Saya merasa orang tua saya dan guru-guru saya sudah tidak percaya lagi kepada saya. Saya tahu ini salah saya. Terus? Saya jadi tidak semangat belajar lagi, Bu, karena mengetahui hasil tes IQ kemarin. Kalau begitu lebih baik hasil tes kemarin saya IQ-nya rendah saja, tidak apa-apa, Bu, daripada saya memiliki beban seperti ini. Karena memang pada kenyataannya pun saya tidak naik kelas. Sebenarnya pun saya masih bisa membuktikan kepada orang di sekitar saya. Tapi saya merasa bahwa mereka sudah kecewa dan cuek pada saya, Bu. Lantas? Saya tidak tahu lagi, Bu. Saya merasa saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Siapa yang mengatakan kalau kamu itu tidak bisa berbuat sesuatu lagi? Kamu pasti bisa mengubahnya. Ya, saya sendiri, Bu, karena saya melihat orang-orang di sekitar saya sudah tidak percaya lagi kepada saya. Maka dari itu mereka pasti menganggap bahwa saya tidak bisa melakukan situasi ini. Lalu menurut kamu sendiri bagaimana? Tidak tahu, Bu. Tadi kamu mengatakan pada ibu kalau kamu itu telah mengecewakan banyak orang. Apa kamu masih ingin tetap dalam situasi ini? Tidak. Kamu tadi mengatakan kalau kamu itu merasa marah pada diri sendiri. Apakah hal itu akan membuatmu lebih menyalahkan diri sendiri? Tidak. Apakah ada bukti tertulis bahwa kamu itu merasa tidak dipercaya lagi oleh semua orang? Misalnya seperti ini, apakah ada tulisan begitu, misal April tidak dipercaya lagi oleh semua orang, April sudah tidak dipercaya lagi oleh
Tapi kan saya merasakannya. Yang penting tidak ada bukti, jadi nggak usah kamu pikirin lagi. Terus apa yang harus saya lakukan kalau begitu, Bu? Mari kita lihat keyakinan kamu lebih dekat lagi. Kamu merasa karena hasil tes kamu, orang-orang tidak bisa percaya padamu lagi. Apakah itu benar? Iya, Bu, saya merasa orang tua dan guru-guru tidak percaya kepada saya lagi. Rasa itu bisa jadi timbul dari pikiranmu. Jadi kita harus bisa membedakan antara perasaan dan fakta. Jadi mengapa kamu berpikir kalau orang-orang itu tidak percaya padamu lagi? Karena saya tidak naik kelas, Bu. Jadi mereka kecewa pada saya. Tapi apakah hasil satu tes itu menentukan keseluruhan dirimu? Kan masih ada kemampuan lain yang pastinya kamu punya. Mungkin, Bu, tapi saya merasa tetap buruk. Baik, dan bagaimana jika kamu ganti keyakinan itu menjadi lebih positif? Misalnya kamu bisa merubah kalau dari hasil tes kamu itu hanya satu aspek dari keseluruhan kemampuanmu. Kamu bisa merubah pikiran itu menjadi lebih positif. Saya itu masih punya kemampuan lain agar bisa membuat orang lain percaya. Mungkin memang saya punya kemampuan lain. Bagus, sekarang jika kamu merasa pada diri sendiri, apakah itu akan membantu mengatasi keadaanmu atau justru malah membuat dirimu semakin merasa terpuruk? Tidak, Bu. Saya merasa saya lebih terpuruk dan tidak ada gunanya. Jadi bagaimana kalau kamu lebih fokus memikirkan usaha yang bisa kamu lakukan untuk kedepannya daripada kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus? Ya, mungkin itu bisa membantu, tapi saya belum tahu usaha apa yang harus saya lakukan, Bu. Sekarang mari kita pikirkan usaha atau langkah apa yang bisa kamu lakukan untuk mengubah situasi ini agar kamu bisa dipercaya lagi oleh semua orang. Saya bisa belajar lebih giat lagi, Bu, dengan mempelajari materi-materi dan meminta bantuan guru jika mungkin ada materi yang belum saya pahami. Itu pilihan yang sangat baik. Ingat, kamu masih bisa merubah situasi ini karena ini hanya satu aspek dari dirimu. Bukan begitu? Iya, Ibu, saya mengerti. Nah, tepat sekali. Dengan kamu lebih memfokuskan dirimu pada usaha, kamu akan lebih merasa percaya diri dan lebih fokus belajar. Apakah kamu akan berusaha mencobanya? Iya, Bu, saya akan berusaha dan giat belajar supaya tidak mengecewakan banyak orang. Itu adalah sikap yang sangat positif, Mbak April. Ingat, setiap perubahan itu perlu waktu dan usaha. Jadi kamu harus ingat kalau kegagalan itu bagian dari proses belajar. Baik, Bu, akan saya ingat. Terima kasih atas bantuan dan masukannya. Sama-sama Mbak April, di sini Ibu akan selalu membantu Mbak untuk bisa menyelesaikan masalahnya ya. Kebetulan ini juga waktunya udah hampir habis ya Mbak. Baik, Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Ya, tetap semangat ya Mbak April. Iya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mari saya hantar.